Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Mahir Show. Saya Mahir, pembawa acara di The Mahir Show. Seperti biasa, saya Mahir akan menemani sahabat SEM TV Official guna menghadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler untuk menambah wawasan kita tentang berbagai hal. Inilah dia The Mahir Show untuk Anda. Kali ini topik kita adalah mengenali dunia perbankan bersama Bapak Hendri Pratama SE. Saya harap sahabat di sana dapat terinspirasi oleh bintang tamu kita kali ini, karena bintang tamu kita adalah salah satu pegawai BUMN yang saat ini bertugas di Sumatera Utara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah Mahir sehat. Alhamdulillah Apa sehat. kabar juga Mahir dan adik-adik di sini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, Bapak Hendri Pertama menjadi salah satu pegawai bank BUMN di Sumatera Utara. Nah, sebelum kita menggali pertanyaan lebih dalam tentang bank, Bapak sebelum menjadi pegawai bank, Bapak kuliah di mana, Pak? Nah, ceritanya panjang. Karena dulu pun saya mondoknya sama dengan Pak Ivan di pesantren Rohullah sana. Setelah tamat dari pondok, saya mencoba SPMB dan akhirnya alhamdulillah lulus di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sumatera Utara. Oh, di Universitas Sumatera Utara. Kenapa Bapak tidak mengambil jurusan yang di luar kota? Kenapa di Sumatera Utara, di daerah Bapak sendiri? Kalau boleh tahu, Pak. Karena memang ketika mau mengambil kuliah di Pulau Jawa itu memang nggak dikasih orang tua saya. Oh, oke. Akhirnya dikasih untuk mengikuti yang terdekat. Alhamdulillah lulus di situ. Alhamdulillah. Dan seperti Bapak, ya. Dan seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak ambil jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi ya, Pak. Nah, apa yang membuat Bapak apa yang menjadi motivasi Bapak memutuskan mengambil jurusan akuntansi? Nah, karena minat awal saya itu pengennya sih menjadi akuntan yang handal. Karena ada idola kita sendiri waktu saya mondok, ada ustadz yang luar biasa itu dalam berakuntan. Dia punya usaha sendiri, akuntan publik sendiri, dan dia bisa mengajar di pondok. Tapi pada akhirnya sarjana ekonomi itu paling banyak dicari di perusahaan-perusahaan. Saya ambil sarjana ekonomi. Jadi semuanya berawal ketika Bapak terinspirasi oleh salah satu guru di pondok Bapak yang menjadi akuntan sekaligus menjadi guru ya, Pak? Iya, benar. Oke. Kemudian setelah selesai kuliah, akhirnya Bapak diterima menjadi seorang pegawai bank BUMN. Kira-kira bagaimana prosesnya hingga Bapak akhirnya menjadi seorang pegawai bank? Sama begitu juga ceritanya. Panjang ceritanya, tapi yang saya ingat sih kenapa saya masuk ke kerja di bank itu adalah challenge dari teman-teman kuliah saya. Ketika saya kuliah dulu, banyak teman-teman yang lulus di bank tempat saya bekerja sekarang, sehingga mereka itu sempat berkata sama saya, kami tunggu di sini, coba. Dan itu saya jawab, dan akhirnya saya ada di perusahaan ini. Jadi awal semua berawal dari ditantang sama teman-teman gitu. Bukan ditantang untuk tantangan untuk memotivasi ya, tantangan yang positif ya, Pak. Iya, benar, Mike. Kemudian di dunia perbankan sebenarnya apa saja karir-karir yang disediakan di sana? Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Jadi karir perbankan itu banyak, Mahir. Perjalanan Anda dari bawah sampai akhir di puncak itu kalau bisa melewatin, itulah yang disebut dengan bankir sejati. Bankir sejati. Tapi
umumnya di tempat saya bekerja itu ada namanya teller, customer service, kemudian marketing, analis kredit. Setelah analis kredit itu bisa menjadi pemimpin bidang pemasaran, kepala cabang, dan akhirnya CEO. Tapi kalau untuk nasional itu lebih banyak lagi posisi-posisinya. Kalau untuk standar namanya asisten development program, itu nama program yang masuk ke situ. Kalau untuk percepatan namanya officer development program, dan satu lagi yang terbaru manager trainee. Nah, itu cepat dia langsung level manager masuk gitu. Jadi banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan ataupun profesi yang ditawarkan di pegawai di bank ya, Pak. Bapak sendiri menjadi menjabat di posisi apa? Saat ini saya menjabat di asisten penagihan. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah di kredit itu urusannya sama saya. Oke. Kemudian menjadi seorang pekerja yang profesional, pastinya setiap orang memiliki visi misi hidup agar semangat mencapai tujuan-tujuan kita. Nah, kalau boleh tahu, apa visi misi Bapak dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak dalam bekerja? Oh, bagus pertanyaan. Jadi visi misi saya itu simple. Yang pertama itu kejujuran. Oh, jujur. Karena Nabi Muhammad sendiri itu disebut dengan Al-Amin, dapat dipercaya, dan sahabat terdekatnya Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq, yaitu orang yang jujur. Nah, kalau Rasulullah SAW, alaikum yusidiki fa inna sidqi yahdi ilal bari wal bari yurdi ilal jannah. Hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Nah, jadi pekerjaan di perbankan itu yang paling penting adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kuncinya kejujuran itu. Jadi kalau misalnya kita ini kan dititipin uang sama nasabah, apabila kita tidak bisa dipercaya, untuk apa ada bank? Iya, benar, Pak. Karena uang itu kan yang paling krusial ya, Pak. Iya, paling krusial untuk manusia. Benar, Pak. Jadi visi misi Bapak selama menjalani profesi itu, apapun profesinya, apalagi Bapak menjadi pegawai bank, itu harus yang paling pertama yang diutamakan adalah kejujuran, begitu ya, Pak? Iya, sesuai dengan dan kejujuran itu dalam integritasnya. Oke, siap. Kemudian selanjutnya pertanyaan ini sering terlintas di pikiran saya nih, Pak, tentang perbedaan lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non bank. Kira-kira boleh dijelasin nggak, Pak? Bagus. Pertanyaannya bagus ini. Panjang nih kalau kita ceritakan nih, Mahir. Jadi perbedaan antara bank dan lembaga keuangan non bank. Nah, bank itu transaksinya lebih lengkap daripada lembaga non bank. Contohnya itu kalau untuk lembaga bank dia itu boleh mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat, dan kemudian memberikan fasilitas jasa keuangan lainnya. Contohnya seperti produk deposito, produk tabungan, digital banking, kemudian kredit, gria, segala macam. Itu banyak jasa-jasa transaksi seperti bank transfer. Bank transfer itu transaksi antar bank atau transaksi bank antar negara. Nah, itu bank bisa melakukannya, tapi kalau untuk lembaga non bank itu hanya untuk menyalurkan dananya itu kepada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, jadi fungsi lembaga keuangan bank sendiri itu bisa didefinisikan sebagai satu, tempat penyimpanan uang, kedua sebagai pembeli atau penyalur kredit, ketiga sebagai perantara dalam pembayaran, dan keempat mencetak uang. Contohnya kalau mencetak uangnya seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia kan bank regulator negara kita, dan dia itu mempunyai hak untuk mencetak uang sendiri. Kemudian sedangkan lembaga keuangan bukan bank itu mempunyai fungsi satu, menghimpun dana
memberikan kredit kepada nasabah, kemudian menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan suntikan modal. Berarti Begitu, Mas. perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan lembaga non-bank adalah di lembaga bank itu fungsinya lebih banyak dan bisa dimanfaatkan dan juga transaksinya lebih banyak. Jadi opsi-opsi pilihan itu benar. tidak terpaku hanya satu pilihan ya, Pak? Iya, benar. Kemudian tadi Bapak juga sempat sebutkan ada beberapa hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari lembaga keuangan, lembaga bank seperti tadi deposito, digital banking dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan deposito? Seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, bagus pertanyaannya. Pengertian deposito adalah sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Keuntungan deposito itu sendiri, satu, bunganya tetap dan lebih besar dibandingkan dengan tabungan biasa. Kedua, bebas administrasi. Ketiga, aman. Keempat, bisa dijadikan jaminan kredit. Yang kelima, syaratnya mudah. Yang pertama itu harus punya rekening di bank tersebut, kemudian KTP, dan kemudian materai, serta nanti menandatangani berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pembuatan deposito tersebut. Begitu, Mas. Berarti kurang lebih deposito untuk menyimpan uang lah, lebih sederhana. Bahasa yang lebih sederhana untuk menyimpan uang. Iya. Oke. Kemudian Gimana? untuk bahasa lebih sederhananya deposito untuk menyimpan uang ya, Pak. Bahasa lebih sederhana seperti Iya, itu. benar. Iya. Oke, untuk selanjutnya apa dampak positif pada kita semua agar menggunakan jasa bank untuk menyimpan uang? Apalagi untuk anak-anak pelajar mungkin butuh menyimpan uang, investasi dan segala dan lain sebagainya gitu, Pak. Kira-kira dampak positif. Jadi dampak positif yang bisa kita ambil dari kita menabung untuk masa depan kita itu yaitu mempermudah dalam bertransaksi, terus aman dari kejahatan jalanan. Dan di masa kita ini masa-masa digital dan hampir di semua negara maju bertransaksi dengan menggunakan digital banking. Nah, inilah yang harus kita kejar di negara kita jika Indonesia ingin maju. Karena semua transaksi itu sudah berupa aplikasi di smartphone kita. Begitu perkembangannya, Mahir. Oke. Kemudian apa perbedaan kartu debit dengan kartu kredit? Kan di sini banyak muncul perdebatan antara kartu debit dengan kartu kredit. Biasanya Mahir megang apa nih? Mahir megang kartu kredit atau kartu debit? Saya kan masih pelajar, Pak, jadi masih belum ke arah sana, Pak. Masih uang cicilan biasa aja. Enggak, kalau misalnya pelajar udah bisa buat kartu debit. Nanti kita bantu loh. Ya. Insyaallah. Ini saya jelaskan dulu ya kartu. Boleh, Pak, kartu boleh. debit sama kartu kredit. Jadi kartu debit itu adalah kartu yang diterbitkan bank sebagai pelengkap rekening tabungan, dan setiap tabungan umumnya disertai dengan kartu debit untuk bertransaksi. Kemudian sumber dana kartu debit adalah rekening tabungan yang berhubungan dengan kartu tersebut. Syarat penerbitan kartu debit hanya memiliki tabungan di bank terkait. Ini transaksinya itu memiliki adalah nominal dana yang ada di tabungan dan tidak ada iuran tahunan, dia hanya itu iuran bulanan, administrasi bulanan yang dikenakan. Nah, perbedaannya dengan kartu kredit, kalau kartu kredit itu satu kartu yang bisa digunakan untuk membayar transaksi dengan cara kredit, dan nantinya tagihan atas transaksi itu datang pada periode tertentu yang harus dilunasi. Contohnya Mahir mau membeli iPhone X atau iPhone 11 ya, telepon seluler. Nah, belum ada nih uang cashnya, jadi si Mahir hanya menggunakan kartu kredit. Gesek lah, contohnya harga handphonenya 15 juta. Nah, dari penggunaan kartu kredit itu 15 juta itu bisa dicicil sebanyak 10 kali atau 12 kali. Tapi tergantung banknya sih, nanti menawarkan promonya berapa yang bisa dicicil oleh Mahir. Kemudian kartu kredit itu tidak diperlukan rekening di bank penerbit kartu karena sumber dana itu tidak diambil dari rekening. Namun biasanya aplikasi kartu kredit lebih berpeluang dikabulkan jika punya tabungan di bank terkait.
Kemudian ketiga, bank mematok sejumlah syarat khusus untuk menerbitkan kartu kredit. Satu bank bisa menerbitkan berbagai jenis kartu kredit, syarat untuk tiap-tiap jenis berbeda-beda sih. Dan terakhir itu, meski tidak ada sumber dana, ada ketentuan limit kartu kredit sebagai batas penggunaannya. Jika limit sudah tercapai, kartu tidak bisa dipakai untuk bertransaksi atau dipakai, tapi ada biaya over limit. Aha, oke. Iya, gitu. Ngerti nggak? Terlalu ribet ya penjelasannya? Mungkin yang teman-teman yang mau menambah wawasan tentang perbedaan kartu debit dan kartu kredit, insya Allah bermanfaat ya. Itu dari teman-teman perbedaan dari perbedaan kartu kredit dan kartu debit, semoga bermanfaat. Kemudian kita udah mau menuju ke penghujung dari soal-soalnya. Terakhir, apa pesan Bapak untuk siswa dan siswi Sekolah Indonesia Mekah yang bercita-cita menjadi pegawai bank seperti Bapak? Pesan saya untuk adik-adik di SIM, teruslah gali ilmu tentang perbankan dan ikuti terus perbankan keuangan dunia, perkembangan keuangan dunia. Nah, banyak media yang dapat membantu kita untuk memantaunya. Pilihlah minat belajar dan arah tujuan karir prioritas dari ini. Untuk adik-adik yang masih sekolah, silahkan gali ilmu positif dari sumber mana aja. Nikmati proses belajar sekarang karena masa-masa adik ini adalah masa-masa paling indah. Oke. Begitu Maher. Oke. Itu ya teman-teman. Terima kasih dan sukses buat adik-adik di sekolah SIM Mekah ya. Insyaallah, amin, amin. Bapak juga sukses selalu insyaallah. Oke, itu ya tadi teman-teman pesan dari Bapak Hendri Pratama. Wah, masya Allah, luar biasa sekali bincang-bincang kita bersama Bapak Hendri Pratama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah wawasan seputar dunia perbankan. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama Mahir. Baik sahabat SIM TV Official, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Hendri Pratama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membuat kita lebih semangat lagi dan menambah wawasan kita tentang dunia perbankan. Ingat, jangan lupa terus belajar dan berkreasi untuk meraih cita kita ya teman-teman. Baik teman-teman, saya Mahir, pembawa acara di The Mahir Show. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.